meninggalkan dunia itu kosong hatinya dari hubbud dunia. Kalau dunia itu contohnya finansial, nggak lebih dari sampai di kantong, sampai di dompet, sampai di rekening, nggak sampai ke dalam hati. Padahal banyak, tidak termasuk daripada orang yang bergelut dengan dunia, pegang dunia sekuat-kuatnya, jangan sampai terlepas. Kemudian isbir ala ahwaliha, sabarlah engkau atas huru-haranya kematian. La mauta illa bil ajal. Gak usah takut, gak akan ada kematian kecuali memang ajalnya sampai situ. Bagaimana Qurannya? Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Kalau ajalnya udah nyampe, la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Tidak bisa mengajukan tempo. Ntar dulu deh, jangan sekarang. Baru banget seminggu jadi pengantin baru. Waktu dinikahin istrinya lagi head lagi. Baru suci 2 hari, ntar aja dulu deh sebulan lagi. Nggak bisa. Wala yastaqdimun, nggak bisa juga diajukan supaya dimajukan. Nggak bisa juga. Itu udah capek banget ngurusin. Ini udah sakit, tua, bawel, cerewet. Anak mantunya salah semuanya. Nggak ada yang benar, padahal mereka udah capek ngurusin. Ya Allah tolong cepetin aja, nggak bisa. Meskipun nggak ada anak yang gitu ya Pak, anak kurang ajar kalau gitu. Ini maksud saya dalam contoh wala yastaqdimun, nggak bisa diminta tunda, tidak bisa juga diminta supaya lebih maju. Betul-betul pas waktunya, pas tempatnya, meskipun tanpa sebab. Mungkin itu pernah saya cerita di sini. Ada keluarga harmonis gitu, anak mantu mertua berangkat kondangan ke suatu tempat. Keluarganya keluarga cakep, secara ekonomi, secara pegang agama, etika. Karena jauh kondangannya dan mereka itu mampir dulu, ya, supaya ntar nyampe ke acara jangan sampai lapar banget gitu. Kalau ia bisa langsung nyendok, kalau ngantrinya panjang banget, ya tempo hari tanggal 20 kan ngantrinya lumayan panjang itu. Maka diantisipasi dulu Pak, makan. Cukup istirahat makan, lanjut ke lokasi. Di mobilnya memang komplit dah, ada air, ada buahan, ada cemilan. Makan jeruk Pak, kupas jeruk, makan, masuk. Entah di sobekan yang keberapa, kesedak Pak, kesedak. Diapain aja nggak bisa keluar. Makin lama membiru, dibawa ke IGD. Sampai di IGD hanya bertahan sebentar, meninggal. Umur. Pokoknya kalau belum waktunya nggak bakalan. Hatta dia mau bunuh diri sekalipun. Bosen banget hidup, problem nggak habis-habis. Beli Baygon. Orang-orang Baygon buat semprot apa? Nyamuk ya Pak, ini diminum. Barangkali diaduk pakai kopi kali ya. Gimana tuh? Diminum Bapak ini. Ya nggak mati, emang nggak, ajalnya masih belum sampai. Waktu ibu saya masuk rumah sakit, salah satu rumah sakit swasta pada waktu itu belum ada yang namanya BPJS, itu belum ada. Ibu saya meninggal udah lama. Semoga Allah rahmati beliau di barzahnya. Dirawat di rumah sakit. Nah rumah sakit kan sebelah-sebelahan kamar gitu ya Pak. Ada suara perempuan, rintihan itu bikin saya ngilu gitu Pak. Sakit apa kira-kira? Kok merintihnya sampai seperti itu? Lantas ketika perawat masuk ke ruang rawat inap ibu saya tanya, Sis, yang sebelah itu sakit apa? Rintihannya betul-betul bikin pilu rasanya. Susternya bilang, sakitnya sakit dibuat Pak. Hah? Sakit dibuat bagaimana? Mau bunuh diri, meracun serangga tapi nggak mati. Karena belum aja. Gitu. Bukan berarti terus kita mau nyobain ya Pak. Nauzubillah min dzalik. Nah ini Bapak hadirin. Jadi di dalam syair tersebut isinya luar biasa. Mengingatkan orang-orang yang
disibukkan dengan urusan dunianya sampai lupa bahwa hakikat dunia itu seperti apa dan akan ada kehidupan setelah kehidupan di dunia. Warwad Dailami annahu sallallahu alaihi wasallam qala tarkud dunya amarru minas sibri wa ashaddu min hatmis suyubi fi sabilillah wa la yatrukuha ahadun illa a'tahu Allahu misla ma yu'ti syuhada. Sepotong-sepotong dari panjang. Meriwayatkan hadis oleh Al-Imam Ad-Dailami bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tarkud dunya, meninggalkan dunia. Maksudnya menyepelekan dunia, bukan ditinggalin secara total. Dunia itu receh buat dia. Perkara yang enteng. Gitu. Amarru minas sibri, itu lebih pahit dibandingkan sibir. Sibir itu jadam. Apa dia? Ada jadam dulu ya? Hah? Jadam apa dia? Ya? Iya, kalau direndam di air dia akan memuai, airnya berubah tuh. Itu rasanya pahit. Sejenis jamu deh Pak, tapi pahit deh, ujungnya enak gitu. Nah ini Bapak hari ninggalin dunia lebih pahit dibandingkan jadam. Wasaddu min khatmis suyub, dan lebih dahsyat dibandingkan gemerciknya suara pedang fisabilillah dalam peperangan di jalan Allah. Ketika ujung pedang atau mata pedang beradu dengan mata pedang yang lain atau dengan perisai yang dikenakan oleh musuh. Wala yatsruku ahadun, dan tidak meninggalkan dunia oleh seorang pun illa a'tahu Allahu misla ma yu'tis syuhada, melainkan Allah akan berikan kepadanya seperti apa yang telah Allah berikan pada orang-orang yang mati syahid. Syuhada jamaah syahid, orang-orang yang mati syahid. Ninggalin dunia bukan berarti celengan ditembok, dilempar-lemparin pinggir jalan, kemudian saldonya di bank dikasih tahu, ini nomor rekening saya, ini pinnya, mau ambil terserah. Saya udah kagak mau yang begitu-begitu, bukan juga begitu Pak. Kalau tadi masih mending manfaat, dilempar-lemparin pinggir jalan, dihanyutin di kali, bukan. Meninggalkan dunia itu kosong hatinya dari hubbud dunia. Jadi orang biar dunianya banyak, dunia ini kita katakanlah Bapak di jabatan, finansial, itu bagian dari dunia. Tapi kalau tidak bersarang itu di dalam hati rasa cintanya, ya. Jadi kita katakan dunianya nggak lebih dari sekedar sampai di kantong. Kalau dunia itu contohnya finansial, nggak lebih dari sampai di kantong, sampai di dompet, sampai di rekening, nggak sampai di dalam hati. Padahal banyak, tidak termasuk daripada orang yang bergelut dengan dunia, pegang dunia sekuat-kuatnya, jangan sampai terlepas. Orang barangkali punya seadanya saja Pak, tapi sampai ngerasuk itu ke dalam hati, maka dia termasuk orang yang bergelut mencintai dunia. Watarkuha, dan meninggalkan dunia itu terekspresikan satu qillatul akli wassabai, sedikit makan dan sedikit kenyang. Kalimatnya jangan dibalik ya, atau jangan ditambahin imbuhan lah. Sedikit makan, bukan sedikit makan, bukan ya. Sedikit makan, sedikit kenyang. Artinya ya banyak puasa. Atau kalaupun dia makan, Bapak hadirin, makan pada porsi yang terukur. Dia, mohon maaf, kadang pada katakanlah acara-acara tertentu Pak, gitu. Orang begitu luar biasa, endok ini, ngambil ini. Ternyata begitu dia santap, keterbatasan tangkinya kan gitu. Perutnya kan ada kapasitas maksimal. Akhirnya ini tersisa. Coba seandainya orang ambil secukupnya saja. Atau belum kenyang sudah selesai. Maka bisa jadi 5 orang. Itu sebetulnya bisa untuk 6-7 orang. Tuh, ya.